Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Atrilia dari Universitas Nasional, mahasiswa program studi Administrasi Publik angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Adapun tujuan dari pembentukan BUMD adalah sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah atau PAD. Modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perusahaan umum daerah atau Perumda, dan yang kedua adalah perusahaan perseroan daerah atau Perseroda. Perumda merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh daerah. Perusahaan daerah dibentuk oleh suatu daerah dengan seizin peraturan daerah. Jenis perusahaan daerah dibentuk Pemda sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun beberapa bentuk perusahaan daerah adalah 1. Yang menaungi penyaluran air minum di daerah. Contohnya adalah Pamjaya milik Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua ada PDAM Tirta Wening milik Pemprov Bandung. Lalu yang ketiga ada PDAM Tirta Bagasi milik Pemkab Bekasi. Yang kedua ada bidang usaha jasa perpasaran. Contohnya adalah Pasar Jaya DKI Jakarta, PD Pasar Bermartabat Kota Bandung, lalu PD Pasar Surya milik Pemprov Surabaya. Selanjutnya, terdapat contoh dari Perseroda, yaitu yang pertama pada bidang transportasi publik adalah PT Transportasi Jakarta dan PT MRT Jakarta. Yang kedua dari jasa perbankan, contohnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank DKI, dan Bank BJB. Dalam pendiriannya di Indonesia, terdapat beberapa masalah pokok yang perlu segera mendapat pemecahannya, yaitu yang pertama adalah masalah dasar hukum dan status hukum yang tumpang tindih. Yang kedua, permodalan yang terbatas sehingga proses produksi terhambat. Lalu yang terakhir adalah kepengurusan dan kepegawaian yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya sehingga perusahaan minim inovasi dan profit perusahaan menjadi stuck. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.